Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita pada mata pelajaran Bahasa Indonesia. Kali ini materi kita masih tetap tentang artikel. Semoga kalian sekarang masih tetap semangat untuk mengikuti pelajaran ini, walaupun kita belajarnya dari jarak jauh. Materi kali ini artikel tentang analisis unsur kebahasaan dari artikel itu sendiri. Unsur kebahasaan artikel itu terbagi atas 3, yaitu kosakata, adverbia, dan konjungsi. Baiklah, akan saya jelaskan satu persatu unsur kebahasaan dari artikel itu sendiri. Unsur kebahasaan yang pertama yaitu adverbia. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, adverbia itu merupakan kata yang memberikan keterangan pada verba. Yang dimaksud dengan verba adalah kata yang menggambarkan proses, perbuatan, atau keadaan. Atau dengan kata lain, verba adalah kata kerja. Kemudian adjektiva atau kalimat. Misalnya, sangat, lebih, dan tidak. Adverbia disebut juga dengan kata keterangan. Nah, adverbia ini dibagi atas 6, yaitu kualitatif, kuantitatif, limitatif, frekuentif, kewaktuan, kecaraan, kontrastif, keniscayaan. Sekarang adverbia kualitatif yang merupakan kata keterangan yang memberikan keterangan mengenai derajat atau mutu hal yang diterangkan. Biasanya ditandai dengan kata paling, lebih, kurang, dan sangat. Contoh, Dani adalah murid paling tinggi di kelasnya. Keterangan yang memberikan derajat yaitu paling tinggi. Dani paling tinggi. Kedua, Katrina adalah anak yang kurang pandai dalam bergaul. Nah, kata yang derajatnya adalah kurang pandai. Dia memang lebih pintar. Untuk kalimat ketiga, keterangan derajatnya mengenai derajatnya adalah lebih pintar. Selanjutnya adalah adverbia kuantitatif, adalah kata keterangan yang menjelaskan atau menerangkan jumlah yang diterangkan. Biasanya kata keterangan ini jenisnya berupa kata beberapa, sebagian, sedikit, banyak, dan cukup. Contoh, ada beberapa buah mangga yang sudah matang di pohon. Nah, di sini adalah beberapa. Ada beberapa itu menjelaskan keterangan yang menerangkan jumlah dari buah mangga. Kemudian, nenek mengambil sedikit daun ubi di kebun untuk yang dimasak. Nah, kalimat kedua menjelaskan keterangan jumlah, yaitu sedikit. Nah, sedikit dari daun ubi. Kemudian, aku rasa ini cukup untuk digunakan di perkemahan besok. Kata keterangan yang menjelaskan atau menerangkan jumlah yaitu semua. Selanjutnya, adverbia limitatif. Kalian pasti tahu apa itu limit. Limit itu adalah batas. Jadi, adverbia limitatif merupakan adverbia yang menerangkan adanya makna sifat membatasi pada suatu kata. Misal, setiap harinya kami hanya bekerja sampai jam 5 sore. Nah, yang membatasinya yaitu jam 5 sore. Setiap harinya. Kemudian pagi ini aku hanya memesan air minuman saja di kafe itu. Hanya, kata hanya ini hanya memesan air minum saja. Jadi yang dipesannya adalah air minum saja setiap paginya. Kemudian kalimat ketiga, acara seminar itu hanya diperuntukkan bagi 100 pendaftar pertama. Jadi sifat yang membatasinya adalah 100 pendaftar pertama saja untuk mengikuti seminar tersebut. Selanjutnya, adverbia frekuentitatif merupakan adverbia menerangkan tingkat keseringan pada suatu perbuatan. Contohnya, setiap ke taman, aku sering melihat anak kecil itu duduk di bangku taman. Nah, yang menerangkan tingkat keseringan itu setiap ke taman. Kemudian, kalimat kedua, semenjak hari itu aku sudah jarang melihat dia di bangku taman.
yang menerangkan keterangan itu. Semenjak hari itu aku sudah jarang melihat, kata jarang melihat ya. Kemudian ketiga, meskipun sudah lulus kuliah, kadang-kadang aku masih sempat mengunjungi kampus tempatku berkuliah, yaitu masih sempat. Sekarang adverbia kewaktuan merupakan adverbia menerangkan suatu keterangan waktu. Jadi ada hubungan dengan waktu pada suatu peristiwa tertentu. Contoh, Pak Amir baru saja pulang dari Maluku. Kata baru saja. Kemudian besok pagi kami harus segera bergegas menuju Pangkal Pinang. Menggunakan keterangan waktu adalah besok pagi. Adverbia kecaraan. Adverbia kecaraan ini adalah menerangkan adanya keterangan cara dalam melakukan suatu hal. Contoh, dia kabur dari rumah secara diam-diam, yang menerangkan cara dalam melakukan sesuatu dalam kalimat pertama adalah diam-diam. Sedangkan untuk kalimat kedua, dia terburu-buru datang ke sekolah. Nah, keterangan cara dalam melakukan dalam kalimat kedua ini yaitu terburu-buru. Selanjutnya, adverbia kontrastif, yaitu menerangkan kata yang menerangkan adanya pertentangan makna antara satu hal dengan hal yang lain. Contohnya, jangankan kami, bahkan keluarganya sekalipun tidak ada yang tahu kalau Elvira terkena penyakit kanker darah. Nah, makna yang bertentangan yaitu jangankan kami, orang keluarganya pun tidak tahu sama sekali. Kemudian bermain dengan 10 pemain tidak membuat tim sepak bola itu gentar. Justru mereka malah semakin agresif menyerang lawan walau hanya dengan 10 pemain. Yaitu bermain dengan 10 pemain ataupun yang menyerang 10 pemain. Adverbia yang terakhir yaitu adverbia keniscayaan. Nah, adverbia keniscayaan itu merupakan adverbia yang menerangkan adanya kepastian akan terjadi suatu kejadian atau peristiwa. Itu ada kepastian. Contoh, aku pasti akan datang ke acara pentas itu. Yang menerangkan kepastian dalam kalimat pertama yaitu aku pasti datang. Sedangkan kalimat kedua yaitu mengendarai sepeda motor tanpa helm tentu akan sangat membahayakan. Yang menerangkan kepastian pada kalimat kedua yaitu tentu akan sangat membahayakan tanpa helm. Selanjutnya, unsur kebahasaan yang kedua yaitu konjungsi. Konjungsi adalah kata atau ungkapan yang menghubungkan dua satuan bahasa yang sederajat, yaitu dengan kata, frasa dengan frasa, klausa dengan klausa, bisa juga kalimat dengan kalimat. Jadi, konjungsi itu adalah kata penghubung kata lainnya. Itu kata penghubung untuk menghubungkan, bisa kata dengan kata, bisa klausa dengan klausa, bisa kalimat dengan kalimat. Misal, konjungsi yang digunakan untuk memperkuat argumen. Contohnya, selain itu, misalnya, padahal, dan justru. Sedangkan konjungsi yang digunakan untuk menyatakan sebab akibat, biasanya sejak, sebelum, dan masih ada lagi misalnya karena dan lain-lainnya. Kemudian konjungsi yang digunakan untuk menyatakan harapan, yaitu supaya, agar. Cukup sampai di sini dulu. Semoga apa yang saya jelaskan kalian dapat pahami. Nanti kita bisa bertemu lagi pertemuan berikutnya masih tentang artikel. Dan saya akhiri, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.